Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @bigmansirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan kita akan firman hidup itu. Saudara-saudara, kali ini kita akan memikirkan firman itu tidak akan kembali sia-sia. Apa sebetulnya yang dimaksud oleh Alkitab dengan pemahaman ini? Biarlah ini menjadi perenungan kita sehingga kita tidak salah mengerti dan lalu berpikir kalau firman Tuhan kita ucapkan lalu jadi seperti apa yang kita inginkan. Sampai kemudian akhirnya tak jelas lagi mana sejatinya firman, mana sejatinya keinginan pribadi kita. Nah karena itu ini harus hati-hati sekali. Nah, di dalam Yesaya pasal 55, Yesaya 55, 6-11, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, membaca ayat 11 firman Tuhan tidak bisa pernah kembali sia-sia, tapi akan berhasil. Harus diperhatikan dulu konteksnya. Karena menurut hemat saya di dalam banyak bagian orang memperkosa dalam tanda petik ayat Alkitab. Artinya memperlakukan, mengartikan semaunya supaya cocok dengan dirinya. Lalu dia memperalat ayat itu menjadi ayat seperti apa yang sebetulnya gairah di dalam batinnya. Nah oleh karena itulah ini menjadi sangat perlu untuk kita perhatikan di dalam konteks keseluruhan. Saudara-saudara, LAI memberi tema undangan untuk orang yang haus pada pasal 55. Maka yang pertama menjadi menarik ketika di dalam ungkapan ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui, berserulah padanya selama ia dekat. Saudara-saudara, apakah ada waktunya Tuhan jauh? Apakah ada waktunya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui? Ini menjadi pertanyaan menarik tentu yang perlu untuk kita pertanyakan. Ya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Bagaimana sebetulnya Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya
Bagaimana sebetulnya Tuhan menjalankan apa yang semestinya? Karena memang ada waktu Tuhan tidak mau mendengar, ada waktu Tuhan tidak mau memperhatikan umat itu ketika umat itu hanya hidup untuk seleranya, untuk dirinya. Ya, maka di ayat pasal 59 pun kan dikatakan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, kan begitu. Ya, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara manusia dan dia adalah apa? Kejahatan kita. Maka di dalam pasal 55, istilah carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah padanya selama ia dekat. Artinya, janganlah kita hidup di dalam dosa, karena dosa akan membuat dia tidak berkenan ditemui, membuat dia tidak mau dekat dengan kita. Oleh karena itulah, sebelum dosa itu menjebakmu, masuk dalam perangkap si setan, sehingga engkau menjadi oposisi dengan kepada Allah, disitulah sebetulnya engkau harus menentukan sikapmu untuk mengikut dia, dan bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Makanya itulah orang fasik harus meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Jangan ada di sana. Orang fasik, orang jahat tidak boleh hidup di dalam kesalahan dan kemudian mengaminkan kesalahannya dengan 1001 dalih dan alasan. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita mencari Tuhan dengan jauh dari kefasikan. Mari kita mencari Tuhan dengan hidup benar di dalam kehendaknya. Mari kita mencari Tuhan dan berdamai dengan Dia. Artinya dalam hidup benar. Apakah ini inisiatif kita? Ya dan juga tidak. Kenapa ya dan tidak, Pak? Ya, itu inisiatif kita untuk hidup benar. Tapi juga jangan lupa, Dia memang meminta kita untuk benar. Jadi itu adalah juga tuntutannya, gugatannya yang harus dipenuhi. Sehingga itu bukan pilihan Anda mau apa tidak. Tapi itu ketetapan yang mestinya harus kita penuhi kalau betul kita anak Tuhan. Nah, ini menjadi penting saudara untuk kita sadari bersama, supaya kita jangan salah menempatkan diri kita dan hanya sombong di hadapan Allah yang hidup itu. Nah, jadi karena itu carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui tadi, berserulah padanya selama Dia dekat. Ya. Tetapi dengan cara apa? Oh, kau yang fasik tinggalkan jalanmu, dan kau yang jahat tinggalkan rancanganmu. Kembalilah pada Tuhan. Disitulah Dia akan mengasihani. Kembalilah pada Tuhan, maka Dia akan memberi pengampunan. Kembalilah pada Tuhan. Disitulah dikatakan Dia berkenan untuk ditemui. Disitulah dikatakan Dia mendengar seruan orang yang benar. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, apa yang dibicarakan dalam bagian pertama justru menunjukkan sikap hati yang semestinya dalam hidup tiap orang percaya. Bagaimana dia menaklukkan dirinya pada kehendak Allah dan bukan hidup menurut kehendaknya. Saya pikir ini penting untuk disadari oleh tiap kita. Dan bagaimana kita menghidupi apa yang menjadi kehendak Allah itu, supaya hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Inilah yang seharusnya ada dalam hidup setiap orang percaya, yang kita patrikan di dalam batin kita. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendaknya itu. Itu penting, luar biasa. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana hidup kita menjadi hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amat sangat perlu. Dan ini harus kita jalani dalam keseharian kehidupan kita. Nah, di dalam bagian seperti ini, bagaimana ukuran gugatan ketentuan kehidupan anak-anak Tuhan? Bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan menjalani hari-harinya di dalam peran yang dimainkannya, supaya dia berkenan kepada Tuhan? Hendaklah dia menentukan sikapnya untuk hidup benar. Hendaklah dia menentukan sikapnya dan meninggalkan dengan meninggalkan jalan kefasikan, dengan meninggalkan rancang kejahatan. Jadi bersihlah. Dan untuk itu hati-hati. Jangan saudara pikir karena itu di dalam benakmu orang tidak tahu, lalu Tuhan tidak tahu. Nanti dulu. Tuhan tahu dan membaca hati pikiran kita. Bahkan lebih tahu dari kita sendiri atas diri kita. Jadi jangan bermain-main dengan Tuhan itu. Tapi memang kita harus juga perlu menyadari ada terlalu banyak orang yang berani bermain-main dengan omongannya padahal perilakunya tidak seperti itu. Orang yang selalu berseru berkata hidup benar jujur tapi ternyata dia sendiri mengambil apa yang bukan haknya. Orang yang berkata mari melayani tapi dia sendiri mengambil keuntungan untuk dirinya. Berlawanan sebetulnya dengan apa yang diucapkannya. Dia berkata benar tapi perilakunya tidak. Karena itu cermatilah.
Dan kalau itu kita berubahlah dan jangan lagi. Karena kalau itu yang kita lakukan maka Tuhan tidak akan berkenan ditemui. Kalau itu yang kita lakukan maka seruan kita tidak akan sampai padanya. Itu sebab hidup orang yang seperti itu makin hari makin jahat adanya. Ya, dan ketika dia sudah jahat, dia sulit untuk berubah. Dia nyaman di kejahatannya. Artinya apa? Dia sudah masuk dalam perangkap setan itu. Dia sudah hancur di genggaman setan itu. Nah, inilah yang menjadi hati-hati dalam hidup tiap orang percaya di dalam kekristenan. Bagaimana kita melakoni lakon yang harus kita mainkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengapa kemudian perlu sekali kehati-hatian dalam sikap hidup? Maka alasan, ya, mengapa dan bagaimana seharusnya kita hidup tadi dan mencari Tuhan? Karena dikatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita, kan begitu. Nah, oleh karena itu ada perbedaan kualifikasi antara apa yang kita pikir dan Allah pikirkan. Nah, ini penting sekali. Ini akan menjadi kata kunci yang harus diperhatikan. Karena perbedaan apa yang dipikirkan Tuhan dan yang kita pikirkan, seperti tinggi langit dari bumi, begitulah tingginya jalan Tuhan dan jalan kita. Rancangan Tuhan dan rancangan kita. Perbedaannya bumi langit. Begitu loh bahasanya. Perbedaannya sangat jauh. Nah, oleh karena itu di perbedaan yang sangat jauh, kualifikasi kehendak Allah dan kehendak kita. Betapa seringnya kehendak kita salah dan tidak. Tapi yang jadi semangat kita. Tetapi yang jadi permintaan kita. Kehendak siapa? Kehendak diri kita. Maka kadang-kadang kalau saya lihat ya, orang selalu berdoa itu, apa ya, kurang tahu diri begitu ya. Saya memakai istilah ini, saudara, saya ambil contoh. Kita berdoa supaya Tuhan memakai kita jangan jadi alat yang tangguh. Kita berdoa supaya kita dipakai Tuhan mempengaruhi bangsa ini. Keren kan doanya? Tapi nggak tahu diri. Bagaimana kamu mau dipakai Tuhan? Baca Alkitab aja enggak. Bagaimana mau dipakai Tuhan? Hal kecil saja kamu nggak jujur. Urusan uang saja kamu terpayah. Kewajibanmu saja tidak kau selesaikan. Hutang piutangmu tidak selesai. Tapi kau mau dipakai Tuhan untuk bangsa ini? Nggak salah tuh doa. Kan begitu. Nah, oleh karena itu doa kita tuh bisa jadi tong kosong yang nyaring bunyinya. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Dia memandang kita. Kita mendengar terlalu banyak semangat orang. Baik itu mungkin khotbah ataupun itu doa. Yang luar biasa. Padahal hidupnya jauh dari hal seperti itu. Rancangan kita bukan rancangan Allah. Makanya hati-hatilah. Oleh karena itulah bagaimana memahami rancangan Allah menjadi panggilan kita. Nah, itu dibilang carilah dia selagi masih berkenan ditemui. Caranya, jauhkanlah dirimu dari kejahatan itu dan jangan lagi ada di situ. Kenapa? Karena kau tahu dia bukan kita. Dia suci, kita dosa. Rancangan dia bukan rancangan kita. Rancangan dia abadi, rancangan kita sementara. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, menumbuh kembangkan kesadaran diri akan kebenaran ilahi menjadi gugatan yang harus kita penuhi. Oleh karena itulah sadari rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan. Oleh karena itu lagi-lagi tadi tahu dirilah kalau berdoa, periksa dirilah. Supaya jangan doa kita itu terlalu gegap gempita tapi isinya tidak ada, itu menakutkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana menggumuli hari-hari yang kita jalani, bagaimana menggumuli persoalan-persoalan yang kita hadapi, harus menjadi bagian yang terus ada dalam kehidupan kita. Ya, marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu, dan marilah kita melakukan tiap ketetapan. Karena perbedaan antara kita dan dia di dalam kehendaknya seperti bumi dan langit adanya. Oleh karena itu kalau saudara mau meminta sebuah permintaan, tanya dulu itu seleramu apa maunya Tuhan. Ya. Karena sejatinya sebetulnya mana mungkin Tuhan tidak bisa lakukan apa yang dia mau, bukan? Sehingga kalau ada kesulitan, kepahitan, kegetiran dalam kehidupan seharusnya tidak melulu dan tidak serta-merta kita meminta supaya itu selesai. Seharusnya kita bertanya, untuk apa? Lah kalau Tuhan mau itu untuk mendidik kita. Masa pendidikan kita suruh selesai langsung? Kita lewati dong. Karena itu pun akan memperkuat, memperteguh kita. Maka kalau dikatakan mengucap syukurlah senantiasa. Artinya apa? Dikala suka dan dikala duka. Lah, kalau logika kita kalau duka kan langsung minta hiburan. Mana mau bersyukur? Inilah Alkitab. Absolutely paradoks. Dua hal bertolak belakang tapi dua-duanya betul. Bersyukur di kedukaan.
tersenyum di kesedihan. Wow, luar biasa ya. Itu iman Kristen. Jadi orang tidak dinina-bobokkan dengan berbagai hal, berdoa, minta saja nanti Tuhan kasih dan seterusnya. Tanpa mau mengukur diri dan memeriksa diri apa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Oleh karena itu berbedanya rancangan tadi membuat kita mesti hati-hati. Maka dikatakan sebab seperti hujan turun dan salju turun dari langit, dia tidak kembali ke situ melainkan mengaliri bumi, membuat subur dan menumbuhkan benih-benih, penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Maka inilah yang digambarkan. Demikianlah firman Tuhan keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia melaksanakan apa yang dikehendakinya dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan Tuhan padanya. Bukan seruan kita, bukan doa kita. Akan berhasil terhadap apa yang Tuhan mau katakan, Tuhan perintahkan. Nah persoalannya apa yang Tuhan perintahkan? Lalu kita bilang, oh begini, Tuhan mau begini. Itu kan katamu. Jangan lupa rancangan Tuhan berbeda dengan rancanganmu. Karena itulah tiap orang bicara harus diperiksa. Tuhan bilang sama saya, semua orang juga bilang, gampang ngomong Tuhan bilang sama saya. Semua orang merasa mengenal presiden. Semua orang merasa mengenal pejabat. Padahal cuma foto doang, ketemu sekali bilang kenal. Ya. Jadi saudara-saudara kasih itu realita hidup. Kalau ada orang ketemu saya juga foto misalnya lalu minta kartu nama saya, bisa. Lalu bilang kenal Pak Bigman, iya. Pegang kartu nama lagi. Untung ada satu kali waktu saudara. Ketika satu orang lalu telepon, Pak Bigman bilang begini-begini. Pas istri saya yang angkat. Oh nggak mungkin. Siapa ada orang datang bawa kartu nama? Jangan Pak Bigman nggak pernah begitu. Ya. Nah karena itu kalau orang bilang kata Pak Bigman ya cek dulu. Betul kata saya apa enggak? Karena orang bisa mengatasnamakan untuk legalitasnya. Begitu juga lah kepada Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan bilang. Padahal nggak ada Tuhan begitu. Karena kalau Tuhan yang perintahkan pasti berhasil. Ya, tidak lebih tidak kurang itu pasti berhasil. Kalau itu kehendak Tuhan. Yang jadi persoalan seringkali kita bilang itu kehendak Tuhan padahal bukan. Lalu ketika nggak terjadi kita bilang oh imannya kurang kuat, kurang sungguh-sungguh berdoa. Omong kosong itu. Memang bukan kehendak Tuhan kok. Jangan bawa iman nggak kuat. Imannya itu bukan saja nggak kuat, sudah salah dari awal. Karena berpusat pada keinginan diri. Nah basa-basi dalam keagamaan itu sangat banyak sekali. Dan orang Kristen suka sekali bermain-main. Ya, di dalam hal seperti itu. Padahal seharusnya sebagai orang Kristen kita belajar jujur di hadapan Allah. Firman Tuhan tidak mungkin kembali sia-sia. Tapi firman Tuhan tidak sama dengan yang kau katakan. Mari kita ambil dua contoh sederhana susah. Kalau firman Tuhan tidak kembali sia-sia, tentu otak kita bilang gini dong, apapun yang dikatakan kan pasti berjadi. Misalnya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mestinya semua orang bertobat dong. Kan begitu dong. Wah ada yang enggak Pak. Lah kalau enggak kan berarti sia-sia dong. Karena katanya bertobat tapi enggak jadi tuh. Padahal dikatakan apa yang disuruhkan Tuhan berhasil. Pernah enggak saudara pikir itu? Ya, sehingga banyak kali orang khotbah sebetulnya antara yang dia khotbahkan dan dikatakan berlawanan dengan pemahaman yang semestinya. Nah cuma karena orang Kristen seringkali tidak hati-hati mendengar khotbah, semua ditelan bulat-bulat saja. Lalu enggak ada yang sadar kalau itu salah dan logikanya tidak nyambung. Kalau firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Kalau apa yang Tuhan suruhkan berhasil, kenapa dia bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, tapi orang nggak bertobat-tobat? Gagal kan? Mestinya semua orang yang dengar bertobat dong, karena berkuasa. Tapi enggak tuh. Di mana ketidaksia-siaannya? Di mana keberhasilannya yang penuh itu? Seperti yang dikatakan, tetapi dia melaksanakan apa yang kukehendaki, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Betapa hebatnya firman itu. Maka saudara-saudara kekasih di sini harus diperhatikan yang pertama. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, betul. Lalu kenapa ada orang nggak bertobat? Apakah firman Allah sia-sia? No. Kenapa? Karena firman Allah dalam bekerja sekaligus di dalam rangkap dua yang sangat hebat. Yang pertama, dia adalah berkat bagi orang yang percaya dan kutuk bagi orang yang tidak percaya. Karena itu dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal dan tidak binasa. Yang tidak percaya akan binasa. Itulah kedaulatan kekuasaan firman Allah yang tidak kembali sia-sia itu. Sehingga orang Kristen jangan terus petantang-petenteng lalu berpikir itu adalah soal bagaimana kita meminta lalu bawa nama sebut Tuhan lalu akan dapat. Bukan. Maka aspek pertama tadi harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kedaulatan firman itu.
Dia memilah, dia memilih. Maka ada aspek kedua. Lalu bagaimana dengan permintaan kita? Kita tahu ya apa enggak? Disitulah Allah berdaulat juga. Karena dia berkuasa untuk menerima dan menolak. Maka firman itu tidak kembali sia-sia. Artinya yang kaunya yang sia-sia berdoa. Sehingga kau sudah jungkir balik berdoa. Tidak ada jawaban Tuhan. Nah, jangan bersembunyi di balik iman kurang kuat lah, kurang inilah, kurang itu. Nah, saya pikir ini menjadi menyedihkan ya. Banyak sekali orang kalau bilang ini hamba Tuhan yang luar biasa. Tiap doa selalu ada kesembuhan. Lalu orang didoakan tidak sembuh. Pendeta enak langsung ngomong imanmu kurang kuat. Kalau iman orang itu kurang kuat sehingga tidak sembuh, maka sebaliknya kalau sembuh iman siapa yang kuat? Kan iman orang itu. Ngapain sama pendeta itu kalau begitu? Ini kan logika sederhana ya saudara-saudara. Ngapain kepada pendeta kalau memang kemudian seperti itu? Nah, oleh karena itu tiap orang harus hati-hati. Ya, janganlah kemudian kita yang hamba Tuhan dicari, tapi biarlah Tuhan yang dicari orang. Bawalah mereka mengenal Tuhan. Ya, Tuhan bisa menolak permintaanmu dan itu akan jadi. Jadilah tertolak. Tuhan bisa memenuhi keinginanmu dan itu akan jadi. Jadilah dalam perkenannya. Maka firman tidak kembali sia-sia harus dipahami. Kedaulatan Allah akan terjadi. Tidak ada yang bisa menahan kedaulatannya. Karena apa yang diinginkannya pasti terjadi. Itu namanya berdaulat. Kalau dia ingin jadi-jadi, dia ingin tidak jadi, tidak jadi. Jadi tidak sia-sia. Tapi bukan permintaan kita lalu kita bilang tidak sia-sia. Seakan-akan permintaan kita pasti terjadi. Nah itu masalahnya yang serius. Jangan lupa ayat sebelumnya. Seperti bumi dan langit begitu berbedalah pikiran kita dan pikiran Tuhan. Rancangan kita dan rancangan Tuhan. Inilah yang harus disadari oleh tiap orang percaya. Begitulah kita di dalam hidup kita. Karena itu. Jangan engkau kecewa kalau kau berdoa lalu tidak dijawab. Jangan marah sama Tuhan. Tapi yang ada mulai teropong diri kita, periksa diri kita. Apakah hidup kita benar sesuai kehendak Allah apa tidak? Kalau hidup kita benar lalu yang kita minta ternyata juga tidak dapat. Periksa dulu. Memang hidupmu sudah benar tapi permintaanmu tidak benar. Bisa? Bisa. Kenapa tidak benar permintaan? Karena kau tidak mengetahui apa yang semestinya. Dalam proses bertumbuh namanya. Dalam proses mengenal Tuhan namanya. Lalu belajar lagi. Kan begitu saudara. Sebagai hamba Tuhan saya harus jujur. Tidak mudah selalu memahami apa kehendak Allah. Kalau saudara tanya apa dan apa saya bisa jawab. Tapi apa sebetulnya yang Tuhan mau kerjakan persisnya saya juga nggak tahu. Tapi ketidaktahuanku bagiku itu adalah sempurna. Ketidaktahuanku adalah ucapan syukur yang luar biasa. Kenapa? Ya karena memang Allah mana mungkin aku tahu. Kalau ada bagian Allah yang tidak aku tahu, itu kan sudah semestinya. Itu baru namanya sempurna kan? Ketika kita tidak tahu Allah sepenuhnya, itu sempurna. Karena Allah itu mana mungkin kita pahami sepenuhnya. Kalau dia bilang, saya tahu Allah, Tuhan ngomong sama saya gini ngomong ini, ngomong itu. Patut Anda bertanya, kenapa dia ngomong sama orang itu nggak ngomong sama kita kan? Emang ada agen tunggal, ya, ada distributor, ada subdistributor, kan nggak begitu Tuhan. Tuhan sayang pada kita semua kalau kita hidup benar. Jadi yang menjadi penting di dalam bagian ini, firman tidak kembali sia-sia adalah, pahami, itu dalam kedaulatan Allah, maka jadilah apa Allah yang kehendaki. Karena itu, hiduplah sesuai kehendak Allah, supaya kita jadi alatnya Allah. Bukan supaya kita berdoa lalu semua terjadi. No. Ya, ketika kita berdoa terjadi pun, Allah menjadikannya. Dengan memakai kita sebagai alatnya lewat doa yang kita naikkan. Karena itu jangan ada orang mengklaim dirinya kalau dia ini hebat doanya, kalau dia ini jago doanya. Sebelum Tuhan murka pada kita, saudaraku. Banyak orang yang yakin doa saya luar biasa katanya. Kalau Pak Bigman yang doain luar biasa. Bagi saya, no. Tuhan yang luar biasa. Bisa berikan apa yang Anda mau. Anda butuh. Tapi karena dia lihat hatimu sungguh. Bukan soal si Bigman Sirait. Bigman Sirait itu hanya manusia biasa. Tidak perlu Bigman Sirait untuk kalian berdoa. Tuhan perhatikan. Tapi sebagai saudara seiman, kita saling mendoakan. Saya pun perlu doa saudara-saudara. Enggak ada hebatku daripada kalian, saudaraku. Disitulah hidup kita sebagai anak Tuhan. Jangan ada yang terlalu merasa dirinya luar biasa. Tuhanlah yang luar biasa. Maka kalau dia mendengar doa kita dan mewujudkan betapa luar biasanya kita menerima dari yang luar biasa itu. Inilah yang menjadi penting untuk kita renungkan bersama-sama ya di dalam hidup kita, bagaimana kita menjalani hari-hari kita sehingga hidup kita memuliakan namanya. Saya harap saudara bisa memahami,
menikmati betapa indahnya hidup bersama Tuhan, tapi tetap dengan menyadari rancangan kita, pikiran kita berbeda dengan Tuhan seperti bumi dan langit. Jauh sekali. Karena itu, mari kita belajar mengerti, menaklukkan diri pada kehendak Allah, dan menunggu jawab sesuai dengan kehendaknya. Seperti Yesus berkata, "Ya Bapakku, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi." Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di jalan kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Kami berdoa menyerahkan tiap apa yang menjadi pergumulan kami, campur tangan Tuhan jadi doa dan harap kami. Jadikan kami, ajar kami mengerti kehendak-Mu dan berdoa dalam pimpinan-Mu, sehingga tidak semau diri seenak diri sendiri, tapi sungguh-sungguh menaklukkan diri pada kehendak Allah yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan dan pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.